Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Tiara Merenita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Masih dalam keadaan sehat kan? Dan di luar ini masih berangin guys dari pagi, tau gak? Meskipun masih winter, tetapi cuacanya memang cerah banget, tetapi berangin. Nah lo gimana tuh? Oke, kita nggak bahas cuaca hari ini ya. Yang pasti aku pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian nih. Tepatnya bahasa apa ya? Mengenai konten apa ya? Topik apa ya? Pokoknya kita bakal ngebahas mengenai pelit. Nah loh, pelit itu nggak harus mengenai uang guys. Nah, pelit dalam bersosialisasi dengan orang. Kayak gimana tuh ya? Pernahkah Anda punya masalah? Pernahkah Anda punya pengalaman? Nah, kita bakal bahas di sini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai, obrolan ringan, tetapi ya memang berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku lihat, yang apa aku rasakan. Cie, dalam banget. Oke, sebelum aku ke arah yang lebih dalam nih, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Right, jadi pelit dalam bersosialisasi, pelit dalam berteman lah ya, pelit dalam bersahabat lah ya, pelit dalam menjalin hubungan. Bukan sama pacar, boleh aja sih kalau hubungannya memang serius, sama pacar, sama suami. Well, oke, kita satu-satu aja dulu deh ya. Oke, jadi pelit dalam konteks yang aku bakal bahas kali ini yaitu berteman dan pelit dalam menjalin hubungan dengan suami. Masa sama suami pelit? Sama pacar? Masa sama pacar pelit? Oke, jadi begini. Mengenai pelit dalam berteman, misalnya, ini bukan soal uang ya guys. Cuman dalam konteks ini tuh, dalam bahasan ini tuh, kita tuh kadang nggak sadar juga gitu, karena kita tuh suka baik ya, baik aja. Kayak misalnya kita punya teman banyak nih gitu kan, kenal si A, kenal si B, kenal si C, kenal si D gitu kan. Pokoknya kita tuh temennya banyak banget. Kita tuh memang tipe orang yang easy going lah, easy going, humble, ceria. Pokoknya cari temen dalam waktu 1 detik aja gampang gitu kalau di keramaian ya. Nggak mungkin dong kalau kita lagi suasana lagi sepi, diem dan gak ada orang, dalam 1 detik punya teman, nggak mungkin dong gitu kan. Jadi ini kalau misalnya dalam keramaian nih, kita tuh tipe orang yang memang tidak tidak malu, tidak kesepian gitu kan. Ada aja ya orang yang memang, aduh gue gak pernah kenal nih, gimana nih gitu kan. Untuk memulai say hi aja kadang orang butuh energi, butuh sesuatu yang bener-bener bisa gitu untuk kenalan. Tetapi ini beda banget dengan pribadi aku ya. Ini contohnya aku ya, karena memang di sini tuh konteksnya memang aku sendiri akan memberikan pengalaman dan cerita-cerita yang memang kasarnya ya, ini sesuatu yang terjadi dalam diri aku gitu ya, kan seperti yang aku lihat, yang aku rasakan gitu. Makanya pelit di sini tuh yang dimana ya, pada saat di keramaian nih, aku pribadi yang ya udah santai aja gue gitu, ntar juga ketemu sama orang, ntar juga gue punya teman gitu. Nah itu tuh aku banget gitu guys. Dan awalnya nih gitu kan, aku tuh berpikir kayak aduh enaknya kalau lihat orang punya temen geng gitu ya, banyakan ngumpul, seru, di fotonya juga rame, asik gitu ya, cewek-cewek pada ngumpul gitu. Nah awalnya tuh aku pengen seperti itu gitu kan. Awalnya tuh pengen aku tuh punya teman dan kenalan tuh banyak gitu awalnya, tanpa aku berpikir kalau semua orang yang aku kenal, yang ada di dalam lingkungan aku itu sepemikiran juga sama kayak aku gitu. Kasarnya aku nggak pernah punya pikiran apapun, nggak pernah gitu. Cuman balik lagi, ternyata orang itu tuh berbeda-beda ya gitu kan. Secara gitu aku tuh memang gaulnya tuh sama orang Indonesia kebanyakan. Kenapa? Karena memang orang Indonesia kan kalau kita ngomong aja nggak usah mikir ya gitu ya, karena kita punya bahasa ibunya ya bahasa Indonesia gitu. Dan kedua ya memang kalau sama orang bule kan ujung-ujungnya pasti minum alkohol ya, sedangkan aku enggak gitu. Dan minum bir koktail itu udah paling
paling bener deh gitu kasarnya kalau untuk bergaul sama bule gitu. Dan untuk makanan juga kayaknya aku kurang sinkron aja gitu, karena kan makanan Indonesia tuh full of flavor gitu ya, enak banget dari mulai snacknya, makanan pembuka gitu ya, makanan utama sampai dessertnya udah yummy banget gitu. Tetapi aku juga suka makanan-makanan bule, tetapi kan makanan bule itu kalau begaul tuh lebih ke makanannya kecil-kecil gitu ya, kanape-kanape kecil-kecil kayak gitu. Jadinya aku lebih ya memilih kebanyakan ngobrolnya, bergaulnya sama orang Indonesia juga, karena asik aja gitu. Apalagi di Australia ini kan kita ketemu orang Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke ya, dengan berbagai macam karakter dan personality yang berbeda-beda. Nah, aku berpikir kayaknya seru gitu. Nah, awal-awalnya tuh aku tuh paling gampang banget ngenalin orang gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama satu A gitu ya, si A ini aku dalemin nih orangnya kayak gimana gitu kan, pergaulannya seperti apa gitu, terus orangnya tuh nyambung atau enggak gitu sama aku. Setelah aku bener-bener pede, oke deh, gua anggap dia sebagai teman gitu, aku maintain, karena kan relationship itu bukan hanya ke pacar, ke suami gitu ya, tetapi sesama teman pun gitu, kita tuh harus menjaga kan, menjalin hubungan tuh, pertemanan tuh kita harus maintain, harus di ini ya, di maintain lah, apa namanya sih bahasa Indonesianya, dijalin lah setiap harinya gitu ya, baik itu di sosial media, di kehidupan nyata, kita ketemuan lunch, dinner atau apapun lah, selama kita bisa nge-brunch juga yang selalu happening gitu. Dan ya dari situ aku kenal lagi nih sama si B gitu. Si B, ketemu si B pasti beda lokasi lah, dan situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Dan aku sama lagi gitu kan, nyambung enggaknya, orangnya kayak gimana, terus dia tuh kayak gimana sih hidupnya, dan gak akan lebih detail-detail banget sih, cuman dari situlah kita maintain. Nah, itu kan kenal si A, si B, terus aku kalau kenal si C, si D, aku tuh ya seneng gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, kalau misalnya aku udah pede sama mereka, yuk kenalin gitu kan, karena aku ngerasa kayaknya ini cocok nih gitu, jadiin temen geng, bukan pengen geng sosialita yang wah kayak selebritis enggak sih guys, tapi kan namanya orang kan pengen yang ngumpul gitu ya, seru-seruan, foto-foto bareng, ketemuan dan segala macem. Nah, udahlah aku arrange gitu, atur, yuk kita nge-brunch atau nge-lunch bareng. Aku ketemuan lah semuanya gitu ya, aku kenalin satu sama lain, saling kenal. Pengalaman buruk pertama, jadi ini ceritanya ya. Jadi pada saat aku kenalin nih, gak salahnya juga sih sebetulnya, namanya kita bergaul tuh ya tergantung orang nyambung enggaknya. Cuman awalnya kita baik, pengen kenalin si A, si B, si C, si D, dan aku ini jadi klop, jadi bareng, jadi ngobrol ya seru gitu, pengen punya geng yang lebih oke gitu. Untuk teman bergaul tuh kan lebih, gue kayaknya confident nih dengan orang-orang ini, kelihatannya memang baik, kelihatannya bakal satu visi, satu misi, satu pemikiran lah. Gak taunya guys, seiring berjalannya waktu gitu, kayaknya ada sesuatu yang ganjal deh gitu. Aku nggak tahu apa, dan memang kadang namanya orang ya, nggak mau perempuan nggak laki ya, kalau misalnya semua orang berkata jujur, pastinya juga itu penjara bakal penuh ya nggak sih. Nah, akhirnya pas waktu aku udah kenalin dan sering berjalannya waktu, suka hangout dan segala macam, berkurang tuh intensitas hangout kita bareng gitu, malah yang berjalan itu yang berempat. Wow. Ya, jadi aku tuh kadang kayak apa ya, ngemis banget gitu, pengen ketemuan sama si A gitu ya, dan ngajak yang lain gitu. Jadi kayak aku tuh tahu mereka ngobrol, hangout bareng tuh di sosial media, tiba-tiba cereng postingan mereka barengan, dan di beberapa acara gitu, nggak hanya di brunch bareng, pokoknya hangout setiap weekend lah, mau karaokean, mau nge-lunch, mau nge-dinner, mau nge-brunch, apapun itu gitu ya. Terus
di sosial media lagi jreng gitu kan. Nah ini kenapa nih gitu, padahal kalau memang mereka nganggap aku temen gitu ya, dan aku juga nggak berpikir bakal hal kayak gini terjadi gitu ya, salah gua apa gitu. Kasarnya aku tuh questioning banget, curiosity banget, just wondering banget gitu, kenapa gue gitu. Aku nanya, gue salah apa gitu, kenapa, ada apa nih, lu pada kok pada apa namanya, jalan barengan terus gitu, sedangkan gue taunya dari sosial media jreng, pokoknya banyak banget. Akhirnya 2 tahun gue dikacangin. Jadi 2 tahun gue tuh kayak fakir miskin banget, sampai kayak si A ini yang bilang, iya ntar ya kita ketemuan ya, yuk kapan, dan selalu ngajak orang yang memang di luar yang 3 orang ini kenal gitu. Dan si A ini kan cukup bersosialisasi juga ya, jadi pada saat dia mention nama orang yang memang 3 orang ini gak kenal tapi aku kenal, dan kita suka ketemu di situ. Terus udah gitu, udah di acara-acara yang memang intensitasnya intimate-nya cuman berempat kayak dulu gitu ya, udah nggak ada lagi guys. Berlima lah maksudnya, udah nggak ada lagi guys. Jadi aku tuh nggak pernah diikut sertakan kembali. Nah makin tanda tanya dong, ini kenapa ya, gue kayak ngemis banget, kayak nggak pernah apa namanya, nggak kayak apa ya, kayak nggak mau kehilangan mereka banget. Dan gue tuh kayak, ayo dong cepetan dong, kapan yuk ketemuan. Tapi mereka responnya flat, datar banget gitu. Sampai di titik jenghet juga ya gitu kan. Gila, gue dikacangin banget, gue kayak ngemis banget, takut kehilangan mereka gitu. Terus ya aku berpikir ya udah, mungkin mereka nggak mau temenan sama gue, tapi gue salah apa ya, kalau memang gue punya salah, keliru atau apa, ngomong gitu kan. Dan suatu saat nih ada momen dimana salah satu orang Indonesia yang tinggal di overseas, di luar negeri gitu, datang nih ke Sydney gitu, karena dia tuh mau belajar juga di state lain di Australia. Nah si kita sebut ini ya, si E ya, si E ini tuh memang kenal sama aku sama yang lain juga gitu. Dan pada saat mereka kesini, nggak tahu kenapa, mungkin memang udah dibukakan jalannya aja gitu ya, si E ini tuh yang dimana ketemuan lah sama aku gitu kan. Ya pada dasarnya si E ini memang udah berkeluarga, cuman anaknya di luar negeri gitu kan. Nah sama suaminya nanti nyusul pada saat pertengahan dia belajar gitu. Cuman dia datang saat itu sendiri gitu. Dan dari situ tuh si A itu mau ketemuan sama aku gitu kan. Jadi kita ketemuan bertiga nih. Ternyata si E ini udah tahu kalau yang si A dan kawan-kawannya tuh nggak mau ketemuan sama gue gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa. Dan akhirnya terbongkar lah guys gitu. Jadi pada saat kita ketemuan segala macam, aku yang nggak ada punya perasaan apapun, kecurigaan nggak apa-apa, sampai aku bilang ke si A ya, di depan si E, iya udah lama nggak ketemu, baru akhir ketemu lagi nih, kita ngumpul lagi nih, mana yang lain gitu kan. Terus nggak ada pemikiran apapun, selesailah kita ketemuannya. Si E ini tuh pas aku tanya mau kemana, di mana, dia tuh mengarang suatu cerita lah gitu ya, ntar aku mau tinggal di si temennya atau entahlah di mana. Cuman on the way aku pulang, dia SMS dong, bahkan telepon aku. Dan aku tuh pada saat itu lagi belanja, sampai aku bilang, ada apa nih gitu kan. Aku tuh nggak tahu, harus jujur, pokoknya harus jujur sama kamu gitu ya. Sorry, si E ini tuh yang memang tahu kronologisnya seperti apa. Jadi dia tuh jujur di SMS dan di telepon aku. Jadi begini ceritanya, pada saat aku mau kesini tuh, si A, si B, si C, sama si D, orang-orang yang aku kenal itu, cuma si A doang yang mau nyamperin, datang ketemu aku dan ketemu kamu, maksudnya ketemu aku gitu. Jadi mereka tuh pada dasarnya nggak mau ketemu gue, males aja dan nggak suka aja gitu. Si E ini tuh kan aneh ya, kenapa ya, ada apa ya, nah apalagi gue gitu ya. Kadang iya kenapa ya, ya cobalah kalau misalnya gue ada salah, ada apa, coba ngomong, rembukin gitu, toh gue juga bisa terima. Tetapi untuk diajak ketemu aja nggak mau. Nah kayak gitu guys. Jadi
disitulah aku mulai belajar gitu, dimana bukannya aku mau pelit di kemudian hari, karena pada saat aku mendapatkan posisi yang gak enak di dalam suatu hubungan pertemanan dan aku diperlakukan seperti itu, ini aku 2 tahun dianggurin kayak layaknya aku tuh memang ngemis banget, takut kehilangan dan gak punya temen selain mereka gitu. Jadi pada saat aku udah tahu cerita itu, terus aku juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk umroh di 2019 yang lalu gitu ya. Jadi setelah umroh atau di Mekah pun aku bilang gitu, dan salah satu doa aku tuh seperti itu, ya Allah, kalau memang nih aku bukannya membawa-bawa agama ya, enggak, cuman udah di titik dimana udah nggak nyaman, dimana aku nggak tahu aku salah apa. Aku berusaha untuk pengen ketemu sama mereka juga, mereka yang memang menjaga jarak gitu kan. Dengan kejadian itu merupakan kayak apa ya, klimaksnya gitu, karena ada suatu kejujuran dari orang yang memang juga tahu kronologisnya seperti apa gitu. Dan aku jujur sama si E ini bahwa aku tuh memang udah 2 tahun nggak pernah, 2 tahun ya, bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun dianggurin dan nggak pernah ketemu lagi, apalagi ngumpul bareng, kecuali kalau memang aku tahu mereka tuh sering banget ngumpul di sosial media. Pokoknya mereka selalu posting foto-foto dan video-video keren gitulah. Anyway, jadi pada saat aku setelah umroh, aku balik ke Indonesia, terus aku pulang ke sini gitu, terus aku di bulan September lah, Agustus September, aku langsung ngambil keputusan, oke, aku blok semua dari WhatsApp, dari sosial media, apapun si 4 orang ini, kecuali si E, karena si E ini kan tinggal di state lain gitu guys. Jadi aku ngerasa kayak di kedepannya bukannya aku pelit, tapi memang aku harus memborder diri aku, jangan untuk mudah mengenalkan orang-orang yang kita percaya untuk jadi teman, supaya yaitu tadi, mungkin orang lain punya nasib baik, berteman punya banyak orang, bisa berhasil gitu ya, punya geng, cuman mungkin nasib baik itu tidak ada untuk aku gitu. Nggak tahu kenapa, seperti apa aku berbeda mungkin, dan aku juga nggak tahu, jadi aku ngerasa pelit dalam berteman dengan kejadian yang memang membuat aku jadikan pelajaran yang sangat berharga. Ini part 1 ya, nanti part 2 nya kita sambung di video berikutnya. Oke, so komen di bawah kalau kalian memang memiliki pengalaman yang sama seperti aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe.